Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau yang mengasihi kami selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nih, mukjizat ke-6 di Yohanes. Tuhan mencilikan yang buta. Jadi, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, murid-murid lu, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jadi sebenarnya tanya ini adalah ada asumsi dosa dan sebetulnya dia buta karena dosa. Gitu. Ya. Jadi siapa yang berbuat dosa? Dosanya apa? Gitu loh. Jawab Yesus. Dia buta bukan karena dosa lo. Bukan urusan dengan dosa. Ya, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi dia buta atau tidak, itu tergantung pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia atau tidak. Benar ya? Dia buta atau dia berdosa, itu tidak tergantung kamu. Tergantung dari pekerjaan Allah dinyatakan dalam dirimu atau tidak. Jadi siapakah orang yang berdosa, ya, atau siapakah orang yang buta, gitu? Orang berdosa adalah orang yang menolak pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Itu definisi dosa. Bukan lu ngerampok. Ini ya, karena orang ngerampok tapi dia diampuni, nggak salah lagi loh. Hah? Kalau si Santi bilang, betul, itu ada 4 hak. Hak grasi, hak rehabilitasi, amnesti, dan iya toh, betul nggak? Hak rehabilitasi lu direhabilitasi lu, lama lu. Enggak, iya. Amnesti lu diampuni, grasi lu pardon, diampuni. Kalau nggak ngaku diampuni amnesti. Begitu. Jadi siapa orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang menolak pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Orang yang tidak berdosa adalah orang yang menerima pekerjaan atau pengampunan Tuhan dalam hidupnya. Coba tanya si Santi, apa hak itu? Hak prerogatif presiden apa? 4. Amnesti, grasi, rehabilitasi, abolisi. Ya. Rehabilitasi dipulihkan nama baik. Abolisi seakan-akan nggak ada, ya toh? Diabolish kesalahannya. Ya. Grasi udah salah, diampuni. Amnesti nggak ngaku salah, diampunin. Itu betul nggak? Grasi itu pardon, grasi, amnesti enggak? Hah? Di Tuhan, 4-4-nya lu dapat. Itu pekerjaan Tuhan. Amnesti, kamu nggak minta diampunin. Biasa, amnesti. Itu kalau perang dunia tuh, menang bilang udah di amnesti, udah selesai. Nggak dihitung lagi kesalahan itu. Itu semua tuh. Abolisi. Semua kamu dipulihkan nama baik, seakan-akan nggak ada. Itu semua. Jadi yang menentukan kamu dosa apa enggak, definisinya kamu berdosa apa enggak, bukan pekerjaanmu. Pekerjaan Tuhan kamu terima apa tidak? Kalau kamu terima, bersih. Nothing to do with you. You-nya cuma nerima apa enggak? Makanya dia bilang, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Nothing to do dengan dia atau orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Kalau dinyatakan dalam dia nggak berdosa. Kalau, dan telik matanya, kalau dia menolak, ya dia berdosa. Bukan hukum Taurat yang menentukan. Ya, nah berikutnya. Jadi orang berdosa atau tidak, bukan karena tindakan dosa orang tersebut atau orang tuanya.
Tetapi karena apakah orang tersebut menerima atau nolak pekerjaan pengampunan Tuhan dalam hidup orang tersebut. Kalau kamu terima, di mata Tuhan kamu tidak berdosa. Dan siapa yang mau ngelawan? Iya toh? Sama Tuhan. Kalau ada yang nggak cocok, yang debat sendiri sama Tuhan. Enggak, ini berdosa. Debat sendiri lu sama Tuhan gue. Ngapain gue yang jawab lu? Gitu toh? Ngerti ya? Karena Tuhan ampuni, ya udah ampuni. Kalau yang nggak setuju, ya perangnya sendiri sama Tuhan. Ya toh? Gitu. Nah, habis itu, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi ini ya, pertama pekerjaan Bapa. Kedua, Bapa bekerja melalui Yesus atau anak manusia. Ketiga, cara Yesus menjadi terang. Supaya dunia yang gelap alias buta bisa lihat. Tuh, lihat ya nyambungnya. Jadi bagaimanakah Tuhan bekerja? Bagaimanakah Tuhan bekerja? Bagaimanakah Tuhan mengampuni dosa? Bagaimanakah Tuhan memberkati? Melalui anak manusia, melalui Yesus. Pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ya, bukan memanggil ya. Lu gak kasih tahu ya, sekali lagi ya, di dunia tuh aku dipanggil. Ya betul sih lu dipanggil. Emang nggak dipanggil siapa? Semua juga dipanggil. Hah? Hah? Orang Bali dipanggil. Iya toh? Tapi yang diutus lain loh. Yang diutus adalah yang menerima hati Tuhan atau menerima panggilan Tuhan. Yang menolak tidak bisa diutus karena hatinya beda. Iya toh? Makanya saya bilang contohnya, kalau orang mau diutus jadi tentara Indonesia, dia mesti terima Sabta Marga. Kalau nggak bisa aja. Kalau lu mau diutus jadi dokter, kamu mesti terima sumpah hati dokter. Apa? Kalau nggak bisa. Ya. Jadi pendeta bilang dia diutus, itu yang utus sinode. Bukan Tuhan. Mana Tuhan? Buktinya mana? Ayo. Biar saya disumpah saya sama sinode, bukan sama Tuhan. Ya. Jadi apakah pekerjaan itu mencelikan mata manusia agar dapat melihat atau menerima dan melihat terang pengampunan kasih Bapa. Itu. Ya, berikutnya. Yang tadi ya. Pan ia meludah ke tanah dan ia mengatakan semua dengan tanah lalu mengoleskan pada mata orang buta. Jadi mata itu ditutup dengan tanah dan ludah. Itu pun sama di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup. Ya toh? Ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu buta dan tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan karena mata manusia tertutup oleh pikiran manusia sendiri. Makanya dulu gue bilang Mas Ali, gak boleh pakai otakmu. Dia bingung, gue juga bingung jelasinnya. Gak boleh pakai otak. Itu loh. You mesti bergantung sama Tuhan, melihat, baru pakai otak. Boleh loh. Baru ngerti. Jadi gini, kalau kamu pakai otakmu itu, pikiranmu itu yang bikin kamu buta. Tapi kalau kamu sudah dicelikan mengerti pekerjaan Tuhan, kamu boleh loh pakai pikiranmu loh. Nah, coba. Karena orang buta, kalau pakai pikirannya, nabrak tetap. Tapi yang udah lihat nggak apa-apa. Nah, coba. Makanya Tuhan berkata, manusia telah menjadi serupa dengan kita mengetahui pengetahuan baik dan jahat. Jadi Tuhan mau bergantung sama kasih. Satu dengan yang lain. Setelah itu boleh pakai pikiranmu. Tapi kalau belum celik mata, lu pakai pikiranmu, kamu nyetir mobil nabrak lo. Gitu loh. Ngerti nggak? Makanya orang teologi gagal. Karena matanya belum celik, udah pakai otak. Bikin teori, macam-macam. Terus mimpin gereja lagi. Orang buta memimpin orang buta yang lain. Ya hasilnya kayak gini. Bikin teologi macam-macam. Orang Israel bikin peraturan, adalah bertumbuh terus.
Macam-macam bikin peraturan. Ada yang sekarang pakai gelang, ada yang aduh, lu kira Taylor Swift ya? Udah gila semua bikin macam-macam tuh. Bikin bener loh gua ngomong. Bikinnya begitu tuh, bikin pakai otak manusia. Dan berkata apa? Pergilah, diutus toh. Jadi di ini, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam disebut sama Yohanes nih. Siloam artinya yang diutus, bukan yang dipanggil, yang diutus, bukan orang panggilan. Orang yang diutus, dipanggil teman gini, diutus teman keluar gitu. Itu yang memenuhi apa? Matius 28 ayat 18, 19, 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi gitu loh, diutus gitu loh. Bukan oh saya umat pilihan Allah. Dipanggil. Ya lu dipanggil semua jadi dipanggil. Tapi nggak diutus. Kalau di Yesaya 6, apa lu diutus orang Israel? Orang nolak, malah dikeluarin dari kerajaan surga, dari tanah perjanjian. Ya. Jadi gitu. Jadi yang diutus. Siapa yang diutus? Waktu di Matius 28, Yesus berkata, pergilah kepada siapa? 11 murid. Dia nggak bicara kepada semua orang, kepada 11 murid yang lihat Yesus itu naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka aku akan menyertai kamu, ya, untuk selama-lamanya, toh. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi siapa yang Yesus utus untuk membasuh mata yang buta itu? Di kolam siapa? Di kolam Siloam. Di kolamnya murid Kristus. Di tempat murid Kristus kumpul. Dia mau. Dia membasuh dirinya. Jadi dia mau apa? Dekat dengan murid Kristus, ya, yang sudah bergantung pada hati Tuhan seperti Yesus. Jadi yang Yesus pakai untuk menjelikan mata yang buka adalah gereja atau tempat murid Kristus berkumpul. Di tempat lain tetap buta. Hanya di tempat ini dicelikan. Nangkap ya? Dikirim ke kolam Siloam. Dikirim ke situ. Ke tempat murid Kristus berkumpul. Dicelikan. Pakai air Tuhan, gitu loh. Air Tuhan, gitu. Iya. Di situ. Kalau tempat lain nggak bisa loh. Bukan dikirim, pergilah kamu ke sekolah teologi, sinoge, no mention, atau apa. Nggak ada loh. Kolam Siloam. Ayat 8, tetapi tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai ibu berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Pula yang berkata, bukan, tapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar akulah ini. Kata mereka kepada dia, bagaimana matamu menjadi melek? Jadi manusia itu suka memakai logika pikiran pengetahuan baik dan jahat. Pengen tahu, bagaimana lu bisa melek? Tuh. Pakai apa? Pakai pikiran kok. Gue pengen tahu, pakai apa? Pengetahuan baik dan jahat di pikiran manusia. Dia nggak bisa ngelihat Yesus melalui muridnya yang mencelikan. Dia nggak bisa lihat. Tanyanya kenapa nggak bisa gitu? Pakai ini, pakai logika. Ya, pakai pengetahuan baik dan jahat. Gitu. Nah, lalu di ayat 11, jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, dan basuhlah dirimu. Itu gue lupa kuningin tuh. Lalu aku pergi, dan setelah aku basuh diri, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Jadi, inilah kesaksian yang benar. Dia cuma ngomong apa? Dia, orang itu, hanya menyampaikan yang dia lihat, dia dengar, yang Yesus lakukan. Yesus itu mengaduk
mengoleskan, berkata, pergilah, basuhlah. Nggak pakai ilmu tafsir loh. Dia nggak bilang, mengaduk tanah. Karena artinya mengaduk tanah, begini begitu. Akar kata dari kata aduk itu adalah apa? Ya. Mengoleskannya. Kata mengoleskan. Pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Itu nggak begitu. Dia cuman apa adanya. Yesus begini, gini. Yang dia lihat, dia dengar. Dia nikmati, ya sama toh. Begitu. Alias, nggak pakai otak. Nggak pakai ilmu tafsir. Kalau Santi boleh di hukum Indonesia UI dia boleh pakai ilmu tafsir. Tapi kalau di Tuhan nggak boleh lu orang pakai ilmu tafsir. Mentafsirkan Tuhan, emang siapa yang kasih otoritas lu? Ya cuman apa adanya, jubir lihat adanya. Kalau lu kamu pakai ilmu tafsir, kamu kan ngerti otak Tuhan. Atau kamu sama pintarnya seperti Tuhan. Siapa yang bilang lu sama pintarnya? Makanya pikiranku bukan pikiranmu. Kalau you dapat revelation, pakai firman Tuhan, menjelaskan Tuhan, enggak apa-apa loh. Pakai revelation. Enggak boleh. Makanya di Matius, Markus, selalu cuman murid-murid Yesus cuman nulis perjamuan di Kana, A, B, C, D terjadi, dia nggak bilangin loh. Artinya anggur apa, kata-kata, akar kata dari anggur, kenapa di tempat itu udah begitu, dia nggak bilang loh. Nggak ada tafsiran loh. Dia cuma lihat apa adanya yang terjadi. Di hari ketiga, gitu tuh, udah kayak begitu. Ya, nggak pakai ilmu tafsir. Jadi cuman itu yang benar gini. Nah, murid Tuhan itu sebenarnya begini. Gue itu saya cuman kuning-kuningin gitu loh, ngutip. Cuman dapat pewahyuannya apa? Ngerti di mana tuh. Jadi kayak orang library yang nulis buku itu bukan si yang jagain library, tapi dia tahu bukunya di mana, bukanya di mana. Tapi bukan dia yang nulis gitu loh. Otoritasnya itu bukan dari dia, dari penulis buku. Cuman dia tahu di bukunya di mana, buku yang mana, halaman berapa, bab berapa, ngerti nggak? Itu murid itu begitu. Ngerti di mana, ngerti, tapi dia bukan yang pakai tafsiran versi teologi Mr. A. Jadi yang otoritas dia dicap. Dek. Tafsiran ini disetujui oleh apa namanya tuh? Apa namanya kalau di kalau buku-buku kalau bukan kalau yang itu kan ada McGill, mesti apa tuh ada itu Henry komentator komentari pakai lo reputasi dia nggak ada. Ini adalah tafsiran menurut komentari dari si A atau si B. Nggak ada. No such thing. Nggak diberi otoritas untuk itu. Orang manusia cuma ada dua ya. Yang bodoh sama yang bijak. Nggak ada yang pintar. Ada yang bodoh, kita semua, tapi kita jadi bijak. Wise. Nggak smart loh. Nggak ada yang dibilang pintar. Nggak ada loh. Tahu gua. Ada aja gadis yang bodoh sama gadis yang bijak. Bukan IQ-nya tinggi gitu. Ya. Lalu mereka bawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Nah, jadi manusia itu sukanya apa? Ke pemimpin agamawi. Orang Farisi, pemimpin agamawi. Adapun pada waktu Yesus mengaduk tanah dan memulaikan itu adalah hari Sabat. Hari ke-7. Sabat itu artinya ke hari ke-7. Apa yang di hari ke-7? Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari Sabat, hari ke-7 adalah hari Tuhan memberkati dan menguduskan ciptaannya. Nggak ada hari ke-8. Di hari ke-7 Tuhan berhenti. Di hari ke-7 kamu juga nggak boleh kerja. Kenapa? Di hari ke-7 Tuhan berhenti. Kenapa? Lah udah dikasih semua ya. Berkatnya Tuhan cuma 2. Menguduskanmu dan memberkatimu. Udah dikasih semua. Habisnya gimana? Ya pensiun toh.
Tuhannya ya diem loh. Udah kasih semua kok. Ya, ya. Dan kamu ya gimana? Ya udah terima semua loh. Pengudusan dan semua berkat. Habis itu gimana? Ya nggak usah kerja lagi loh. Ngerti nggak? Jadi kalau mendengar di gereja banyak orang yang bekerja setengah mati, ketahuilah mereka belum dapat semuanya pengampunan alias masih masuk neraka atau belum dapat semua berkat mesti kerja setengah mati, sakit toh. Jadi ya, kalau mesti kerja apa berarti ada yang kurang. Iya toh? Loh, hari ke-7 Tuhannya berhenti karena udah memberikan semuanya dan manusianya nggak perlu kerja. Kenapa? Karena udah dapat semuanya. Itu yang benar. Tinggal jalanin aja. Kalau yang masih ngoyo, bikin menara doa setinggi langit supaya Tuhan jawab doanya, ya mungkin mereka berasanya belum diampuni alias masih masuk neraka. Maybe. Atau masih cari berkat. Ya bisa juga. Masih bikin menara bubble gitu. Ya tak. Kalau kita nggak perlu. Itu bahaya loh. Bible. Hati-hati loh. Itu kayak bukan apa. Iya begitu maksudnya. Lalu Yohanes 9 ayat 15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Begitu aja, nggak pakai tafsir. Nggak pakai otak. Cuman pakai mata dan ini. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Dia pakai ilmu tafsir lagi. Segera beliau berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Pakai apa? Ilmu tafsir lagi. Berdasarkan pikiran atau pengetahuan baik dan jahat. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Ini di teologi ini begini nih kerjanya. Pakai ilmu tafsir, pakai pengetahuan baik dan jahat masing-masing, terus grebatan. Sampai Tuhan Yesus yang kedua juga nggak cocok. Karena apa? Dua-duanya salah. Lalu kata mereka ayat 17 pada orang buta itu, dan kau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tapi orang itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Jadi nggak bisa percaya. Yang orang-orang ini. Kenapa? Karena mereka masih buta. Nggak bisa ngelihat pekerjaan Tuhan. Jadi percuma diajakin ngomong. Pemimpin agamawi yang akhirnya akan terima. Kapan? Terakhir. Lihat di aku akan mencurahkan rohku pada siapa? Anak-anakmu, teruna-terunamu, orang-orang tuamu, dan juga hamba-hambaku. Tuh, paling terakhir di akhir zaman. Hampir masuk neraka. Nah, loh, baru terima. Itu hamba Tuhan. Masuk. Bener loh. Terakhir. Dikit yang ini. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Tuh, jadi hakim. Orang yang pakai ilmu tafsir, pakai pengetahuan baik dan jahat, suka menjadi hakim. Bukan notaris. Ya. Kalau pengetahuan hukum dia, ini jadi notaris baik. Ini jadi hakim. Maunya begini. Menentukan. Paling senang tuh. Teologi paling senang tuh. Di sinode, paling dikit. Gue paling ya udah hati-hati aja. Sama majelis Sanhedrin tuh. Mahkamah teologi ya. Sukanya menghakimi. Dia yang nentuin siapa yang salah yang benar. Berdasarkan teologi pengetahuan baik dan jahat mereka. Terus bikin surat keputusan. Ini melanggar. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia anak kami dan dia lahir buta, tapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan mati, kami juga tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Ya. Yohanes 9 ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan.
Itulah sebabnya maka orang itu berkata, ia telah ditandakanlah pada diri sendiri. Jadi pemimpin agamawi selain suka menjadi hakim, ya, itu suka menghukum dengan bergantung pada ilmu tafsir. Sering menghukum, ini salah, ini benar. Wah, kelihatannya adil ya. Kan di dim salah kan dihukum gitu loh. Itu dikucilkan. Lalu ayat 24, lalu mereka memanggil sekali lagi orang-orang yang tadinya buta dan berkata, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, tapi sekarang dapat lihat. Lawan loh, benar nggak? Tapi nggak pakai teologi, ngelawan dia. Jadi pemimpin agamawi tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan, karena mereka lebih suka bergantung pada pikiran teologi mereka. Nancep, ya. Lalu ayat 26, kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuat kepadamu? Bagaimanakah ia melekan matamu? Jawabnya, ini jawabnya yang celik. Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu menjadi muridnya juga. Dia lawan. Yaitu, ini bukti orang yang celik mata. Nggak tergoyahkan oleh kata-kata doktrin pemimpin agamawi. Kalau lu masih goyang, itu anak kecil. Dia belum murid, belum apply. Itu yang dibilang tidak tergoyahkan, goncangkan oleh berbagai-bagai di Efesus, ya toh, angin pengajaran. Kalau lu masih gampang di badai itu, kau bilangin, ini selamat ya, tapi anak kecil, you're not even apply. Masih gampang diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Angin itu kan si ahli teologi kan ngomongnya pakai angin loh. Gitu loh ngomong. Ya toh, ngomong kan keluar udaranya gitu. Ini udah nggak kena. Nah, itu buktinya. Kalau kamu masih kena, Via masih kena, berarti lu masih anak kecil. Iya. Udah melangkah angin itu pengajaran. Ayat 28, sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jadi pemimpin negara bergantung pada apa? Murid-murid Musa. Dia ketatan diri sendiri terhadap hukum Taurat. Atau teologi keselamatan melalui perbuatan. Dan tidak mengenal pekerjaan Tuhan melalui Kristus. Gak bisa lihat, buta gitu loh. Yang aku tahu tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Nah, tahu. Ayat 30 jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Tapi jika orang tidak tanda, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dia buktinya orang itu dia bisa tidak tergoyahkan. Padahal diintimidasi, nggak goyang tuh. Nanti Anda bisa kita tes ya kalau saya itu. Kalau dia masih goyah, bingung-bingung, itu masih anak kecil. Masih digoyangkan oleh berbagai angin-angin pengajaran. Kalau udah enggak, ya udah enggak gitu loh. Jadi jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Tuh, jadi dikasih judgment. Dan engkau hendak mengajar kami, lalu mereka mengusir dia keluar. Nah, jadi dia ya bergantung pada apa? Kau lahir dalam dosa. Saya tidak. Predestinasi. Gitu loh. Dua lagi tuh, dua teologi itu. Di sekolah di dunia ini cuma dua teologi. Yang Calvin, Reform, predestinasi. Satu lagi yang Pentakosta yang berdasarkan perbuatan. Memang dua itu baliknya. Bergantung pada panggilan khusus mereka. Saya dipanggil khusus. Kamu kan lahir dalam dosa. Saya dilahir dalam panggilan khusus. Gitu. Ya, dan tidak mengenal pekerjaan Tuhan melalui Kristus.
Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada, nah, dia pakai jabatannya, Anak Manusia. Tuhan yang melayani manusia. Tuhan yang berbuat untuk menolong manusia. Anak manusia. Gak pakai anak Allah. Anak manusia. Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujudnya. Inilah bukti dari orang yang sudah celik matanya. Telah melihat, mengenal, dan percaya kepada pelayanan anak manusia. Jabatan Yesus sebagai anak manusia yang melayani manusia. Bukan anak Allah. Anak Allah, ya dia maha kuasa gitu loh. Orang agamawi tahu loh, banyak yang tahu loh. Guru, maha kuasa, pinter, tahu. Anak manusia lain. Kalau anak manusia artinya Tuhan yang melayani manusia, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berbuat, kamu coba terima. Lain loh. Kalau anak Allah kan maha kuasa, mempunyai macam-macam. Dari dua jabatan Yesus, anak Allah dan anak manusia, yang lebih penting kamu ngerti itu anak manusia. Ngerti nggak? Karena di jabatan itu, dia melayani manusia. Karena itu, dia memperbolehkan Maria menamai dia Yesus. You shall name him Jesus. I allow you because I come sebagai yang melayani manusia. Yang dilayani boleh kasih nama kepada yang melayani. Dan you understand the name of Jesus itu. Anggap nggak? Kalau lu berdoa dalam nama Yesus yang Maha Kuasa, bukan salah, bukan itu meaningnya. Dalam nama Tuhan yang melayani. You understand? Bukan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa. Itu anak Allah. Anak manusia dalam Tuhan yang datang untuk melayani. Itu namanya kamu berdoa. Dalam nama orang Nazaret tadi, Yesus. Yang ketiga, ya. Kalau lu berdoa, you quote nama Yesus. Ini anak manusia yang melayani kamu. In that capacity, he will answer you. Son of man. Anak manusia. Melayani manusia. Ngerti nggak? Anak Allah dan anak manusia. Di dalam dua jabatan tadi itu menjadi Mesias. Mesias itu adalah anak Allah yang melayani manusia. Yang diutus untuk melayani manusia. Nah, kalau jadi ngerti ya? Anak manusia. Jadi orang yang celik matanya itu mengenal, percaya dan kepada pelayanan anak manusia. Kayak di Calvin, di Reform, tahu Yesus itu Tuhan. Anak manusianya yang belum tentu. Yesus Tuhan banyak yang percaya. Jadi ya, iblis pun percaya. Anak manusia. Yesus datang melayani dalam jabatannya itu. Itu yang mahal. Ya. Itu celik. Makanya itu kamu buta apa enggak lihat di sini. Kalau you masih lihat Tuhan Maha Kudus, Maha apa, lu belum lihat loh. Tapi kalau kamu lihat Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa itu melayanimu, itu kamu matamu wis kebuka. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Menghakiminya gitu. Jadi kasarnya begini, menghakimi apa? Dosanya semua diampuni sama Tuhan. Jadi, lihat ya. Menghakimi supaya yang buta bisa melihat. Itu kan namanya mengampuni. Toh. Ya hakim mengampuni. Ya hakim menghakimi. Putusannya apa? Yang buta melihat. Yang miskin kaya. Itu loh. Bukannya menghakimi itu harus menghukum. Siapa bilang?
Ngerti ya? Menghakimi. Ampuni dosanya. Bagi hakim. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat jadi buta. Jadi semua orang adalah buta sejak lahir tidak dapat melihat dan berdosa. Yesus datang untuk membuat yang buta dapat melihat. Tapi yang menolak pekerjaan Kristus akan tetap buta. Supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi melihat. Karena yang berasa dirinya bisa melihat dengan kekuatan sendiri, belajar teologi, pakai ilmu tafsir, lu mengandalkan itu, lu buta. Gitu. Ayat 40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkatanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Dia ngerti lu. Ya. Jawab Yesus pada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Kenapa? Karena Tuhan mau ngampunin semua dosa. Yang buta yang mau melihat. Tapi karena kamu berkata, kami melihat, berarti kamu nggak perlu ditolong, maka tetaplah dosamu. Tuhan mau mencelikan semua yang buta dan mengampuni semua yang berdosa melalui Kristus. Tapi yang menolak karena pikir saya udah bisa melihat, menolak pekerjaan Tuhan karena saya ada jago teologi, karena memilih jalan teologi agama ini akan tetap buta dan berdosa. Satu paket. Buta, dosa, dosa, buta. Rangkuman, siapa orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang menolak pekerjaan pengampunan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang tidak berdosa adalah orang yang menerima pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimanakah Tuhan bekerja? Melalui Yesus, anak manusia. Apakah pekerjaan Yesus mencelikan mata manusia yang buta agar dapat melihat dan menerima terang kasih Bapa? Melihat ya sama juga dengan menerima kasih atau terang. Apa yang buat manusia buta? Manusia buta dan tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan karena manusia suka bergantung pada pikiran manusia sendiri. Logika dia sendiri. Siapakah yang Yesus utus untuk basuh usia buta? Murid Kristus, karena mereka telah bergantung pada hati Tuhan seperti Yesus. Mata orang buta akan dicelikan di gereja tempat murid Kristus berkumpul. Sekarang masih dikit. Atau nggak ada teman HOG. Nggak tahu gue di tempat lain. Jadi banyak kan tempat buta semua. Berapa miliar Kristen? Buta semua. Apakah kecenderungan manusia? Manusia suka memakai logika pikiran pengetahuan baik dan jahat mereka. Manusia suka mengikuti pemimpin agamawi. Apakah kesaksian yang benar? Kesaksian yang benar hanya menyampaikan apa yang kita lihat, dengar, dan pekerjaan. Tanpa ilmu tafsir. Apa pekerjaan Yesus di hari Sabat, hari ke-7, membuat manusia dapat melihat pekerjaan Tuhan yang menguduskan dan memberkati. Bisa lihat nggak? No. Siapakah pemimpin agamawi? Mereka yang bergantung pada ilmu tafsir sesuai pikiran manusia. Mereka yang tidak percaya pekerjaan Tuhan melalui Kristus. Karena mereka masih buta, nggak bisa lihat, nggak bisa percaya. Mereka yang suka menjadi hakim dengan bergantung pada ilmu tafsir mereka. Mereka yang tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan karena mereka masih bergantung pada teologi mereka. Tuhannya mereka adalah teologi atau pikiran mereka. Berhala mereka. Dua tipe agamawi. Sama nih, balik lagi ke ini. Yang bergantung pada ketaatan melalui usaha diri sendiri. Itu teologi keselamatan melalui perbuatan. Salvation by works. Sekarang ada lagi salvation by faith and by works. By faith nggak cukup, tambahin lagi by work. Ampun lah gua. Dipajang di depan loh, di Amerika loh, dipasang di logo di depan tuh, di pulpit. Salvation by faith and by works. Bingung sama si James itu, Yakobus tuh. Yang bergantung pada panggilan khusus mereka. Ya, satu lagi. Saya dipanggil khusus. Saya diciptakan suci untuk selamat, panggil khusus. Predestinasi. Predestinasi dimulai pada waktu kau lahir baru, ciptaan baru dalam Kristus. Bukan waktu kamu lahir. Saya tahu
memang teman-temanmu kasih kue ulang tahun pada waktu kamu lahir. Di Bible, no. Hari kamu lahir gak penting. Hari kamu ciptaan baru. Itu yang penting. Lahir baru. Bukan lahir tanggal berapa tuh. Desember atau apa. Itu yang gak penting. Enggak. Nggak enggak? Waktu kamu lahir lama itu nggak penting. Nggak penting. Manusia kan penting ya. Wah, Santi pakai mercon. Dor, saya birthday. Yang dihitung Tuhan lahir baru di dalam predestinasi betul di dalam Kristus. New creation, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Gitu loh. Lahir baru. Itu dihitungnya di situ. Tapi kalau di pedagagi teologi, dia ngitungnya, wah saya dipanggil. Enggak. Itu loh, salahnya di situ supaya ngerti. Kalau enggak, salahnya itu predestinasi. Ya predestinasi kalau di dalam Kristus ya betul. Kamu predestined untuk jadi ditinggikan dan baik. Sebelumnya Kristus, predestinasi sejak lahir. Stanbom gitu berdasarkan akta kelahiran. Enggak ada. Inilah bukti dari orang yang sudah celik matanya. Tidak tergoyahkan oleh ajaran pemimpin agamawi. Melihat, mengenal, dan percaya kepada pelayanan anak manusia. Mengerti. Tuhan melayanimu itu kamu tahu. Pelayanan anak manusia adalah Kristus datang untuk membuat yang buta tidak dapat melihat. Waktu dapat melihat, itu imanmu. Kamu selamat. Kamu diberkati. Yang menolak pekerjaan Kristus karena banyak teori teologianya, tetap buta dan berdosa. Nah ini terakhir. Thank you untuk semua.